Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Neni Anggraini selaku dosen mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dan terima kasih juga kepada Kak Syahid selaku asisten dosen dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Harisani Gunawan, dengan NIM 1120091000005. Dan rekan saya, Dan saya Murni Samirah dengan NIM 1120910040011. baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan mengusung judul Cara Kerja CD, VCD, dan DVD. Untuk materi CD sendiri akan dibawakan oleh Murni Samiro. Pada Murni, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama adalah CD. Di sini ada pengertian dari CD. CD atau compact disc adalah perangkat penyimpanan berbentuk piringan bundar yang terbuat dari bahan logam atau plastik berlapis bahan yang bisa dialiri listrik dan dapat menyimpan data atau informasi berupa tulisan, gambar, dan suara. Data yang ada di dalamnya bisa dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan penginduksi yang dinamakan head. Selanjutnya, sejarah CD. Ini adalah foto dari James Russell, yaitu orang pertama yang menemukan CD. Di masa itu, James adalah seorang penggila musik. Dia tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam gramafon, hingga James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam, dan dia sudah menduga kalau hasil eksperimennya akan sia-sia. James menginginkan sistem yang merekam dan memutar kembali sebuah lagu tanpa harus kontak langsung antar bagiannya. Dia melihat bahwa cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah beberapa tahun, akhirnya James menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Dan untuk pertama kalinya, lahirlah compact disc, yaitu tahun 1970. Lalu, pada tahun 1972, seorang ahli fisika di perusahaan besar Philips Research bernama Klaus Kampmann bersama dengan temannya Pat Kramer berhasil menampilkan baru video disk berwarna pertama. Pada waktu itu, belum dipublikasikan secara luas karena masih banyak kelemahannya. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, Philips pun meluncurkan audio CD pertama ke pasaran, tetapi mengalami kendala di saat proses penerjemahan data sehingga gagal membuktikan. Kemudian pada tahun 1978, Philips bekerja sama dengan Sony dan mengembangkan standar baku untuk memproduksi CD. 2 tahun kemudian, Philips dan Sony berhasil meluncurkan audio digital compact disc dengan standar baku dan mulai dipasarkan secara resmi di Eropa dan Jepang pada tahun 1983. Lalu, pada tahun 1983, CD mulai dipasarkan di Amerika Serikat, dan sampai saat ini CD masih banyak dipakai dan menjadi salah satu produk yang populer di dunia. Selanjutnya, material dari CD. CD menggunakan beberapa material sehingga dapat menyimpan informasi. Bahan untuk membuat CD pada gambar di samping yang terdiri dari label, akrilik, aluminium, dan polikarbonat plastik. CD dapat menampung informasi hingga 783 MB dan memiliki diameter 4,8 inci atau 12 cm serta tebalnya adalah 1,2 mm. Untuk menampung 783 MB pada ukuran kecil, bentuk byte secara individual sangat kecil. Sebuah CD memiliki data berbentuk spiral yang memiliki alur untuk memori dan mengakhiri. Alur ini bermula pada tepi luas dan berakhir di tengah atau pusat CD. Alur spiral ini tidak dapat dilihat karena diameternya sangat kecil, yaitu 1,6 mikron atau 1 meter sama dengan 1 juta mikron, yang memisahkan antara garis alur yang satu dengan yang lainnya. Di permukaan alur spiral tersebut terdapat penjulan yang memiliki lebar 0,5 mikron, panjang 0,83 mikron, dan memiliki tinggi 125 nanometer atau meter sama dengan 1 miliar nanometer.
Pantulan tersebut tidak akan terlihat oleh mata tanpa bantuan alat yang canggih, tapi laser dapat melihatnya karena bentuknya sangat kecil. Maka alur spiral yang dibuat cukup panjang, jadi banyak data yang bisa dimasukkan ke dalam CD. Jika spiral tersebut bisa diangkat dan direntangkan, panjang dari spiral tersebut bisa mencapai 5 km jauhnya. Selanjutnya jenis-jenis CD. Yang pertama CDR. Compact Disc Recordable atau CDR adalah bentuk standar untuk format CD yang recordable atau kosong yang digunakan untuk merekam data tetapi hanya sekali. Yang kedua adalah CD-ROM. Fungsinya tidak hanya sebagai alat perekam data, tapi juga untuk media musik yang bersifat read-only atau permanen. Kapasitas rekamnya antara 650 sampai 700 MB dan merupakan media penyimpanan removable dengan harga murah, mudah didapat dan bersifat multiguna. Yang ketiga adalah CD-RW atau Compact Disc Readable. Jenis CD-RW bersifat bisa digunakan berulang kali. Maksudnya adalah bisa mengisi sendiri data di dalamnya, lalu menghapus jika sudah tidak dibutuhkan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari CD. Kelebihan CD yang pertama yaitu aman dari virus dan mudah disimpan. Yang kedua, data tidak bisa terhapus, dan yang ketiga, harga terjangkau. Kekurangan dari CD yang pertama mudah tergores dan menyebabkan data tidak bisa dibaca oleh komputer. Yang kedua, data tidak bisa terhapus, dan yang ketiga, CD jadi lebih cepat rusak jika tidak disimpan di tempat yang tepat. Baik, untuk materi VCD dapat kembali dijelaskan oleh Haris ini. Kepada Hari dipersilakan. Baik, selanjutnya ada materi VCD. Dari definisi VCD, video CD atau disingkat VCD atau disebut juga VCD atau Compact Disc Digital Video merupakan format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat. Cakram padat VCD ini dapat dijalankan dengan alat perekam atau pemutar CD. Namun, hampir semua PC atau perekam pemutar cakram DVD, serta beberapa konsol permainan juga dapat menjalankan jenis cakram VCD ini. Selanjutnya ada sejarah singkat di VCD. Sejarah singkatnya adalah standar VCD pertama kali diciptakan pada tahun 1993 oleh perusahaan Sony, Philips, Matsushita, dan JVC. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, seperti pada bagian video memiliki spesifikasi kodek MPEG-1 dan lainnya. Kemudian ada sejarah perkembangan VCD. VCD awalnya dibuat pada tahun 1993. Yang tadi saya jelaskan, jenis optikal ini merupakan disk yang dikembangkan dari produk sebelumnya, yaitu CD yang dibuat terlebih dahulu di tahun 1982. Pada tahun 1987, Philips sudah pernah membuat sebuah VCD yang mampu menyimpan video yang disebut CD-V. Akan tetapi, ukuran yang bisa disimpan hanya sekitar 5 menit dan dikontrol di tahun 1990. Pada tahun 1990-an, para engineer kemudian melakukan penelitian mengenai cara untuk mendigitalisasi dan memproses sinyal video sehingga dapat menghasilkan video yang hemat penyimpanan dan juga tempat penyimpanannya disebut VCD. Selanjutnya ada spesifikasi VCD. Spesifikasi VCD tersendiri terdapat dua, yaitu ada video dan audio. Untuk spesifikasi videonya terdapat kodek, yaitu menggunakan MPEG-1, resolusinya menggunakan NTSC dengan resolusi 352 x 240 dan palsekamnya 352 x 288. Aspek rasionya NTSC 107:80, 0,3% difference from 4:3, palsekamnya juga 4:3. Untuk frame rate-nya tersendiri masih menggunakan NTSC 29,97 or 23.976 frames. Palsekamnya masih menggunakan 25 frame per second. Untuk bitrate-nya sendiri 1150 kilobit, control rate-nya yaitu constant bitrate. Untuk spesifikasi audio masih menggunakan kodek MPEG-1 audio layer 2. Untuk frekuensinya 44.000 Hz, output dual channel atau stereo, bitrate-nya masih 224 kilobit. Untuk rate control-nya masih constant bitrate. Selanjutnya ada jenis-jenis VCD. Jenis VCD yaitu ada VCD 2.0,
Dirilis pada tahun 1995, kelebihan VCD ini adalah fitur tambahannya jika dibandingkan dengan VCD umumnya, yaitu penambahan resolusi dan fast forward serta rewind. Selanjutnya ada VCD-ROM, sebuah hasil pengembangan VCD yang diperkenalkan pada tahun 1997. Sama seperti VCD 2.0, jenis ini memiliki kemampuan lebih, yaitu membuat disk hybrid VCD dan CD-ROM. Selanjutnya ada VCD Internet. VCD ini diperkenalkan pada tahun 1997 dengan memiliki kelebihan, yaitu menggabungkan video dengan internet. Super VCD merupakan VCD yang digunakan untuk menyimpan video dengan bitrate tertinggi, yaitu MPEG 1. Selanjutnya ada kelebihan dari VCD. Kelebihan dari VCD dengan memasukkan informasi dan audio untuk memenuhi ruang 650 MB yang disediakan oleh medium CD ini. Format VCD diperkenalkan untuk menjadi tandingan Laserdisc, yang secara fisik bentuknya lebih besar dan lebih berat. Teknologi digital yang digunakan adalah teknologi MPEG 1 yang diprakarsai oleh Motion Pictures Export Group, sebuah badan internasional yang mengembangkan teknologi kompresi audio dan video. Teknologi MPEG ini memanfaatkan teknik kompresi data rate rendah dengan tujuan agar file yang dihasilkan dapat efektif memenuhi ruang 650 MB yang disediakan medium CD. Dengan menggunakan standar VCD ini, sebuah medium CD dapat menampung muatan audiovisual sepanjang 74 menit. Kualitasnya setara dengan VHS video dan suara setara dengan kualitas CD audio. Selanjutnya ada kekurangan dari VCD. Kekurangan VCD selain ukurannya fisik besar, juga mudah rusak. Gores sedikit saja, VCD sudah tidak mau dibaca. ROM-nya juga memakan tempat yang cukup besar pada laptop atau komputer Anda. Data yang tersimpan di VCD juga tidak bisa dihapus atau diganti, kecuali pakai VCD RW. Daya tahan replikasi VCD-nya yang tidak terlalu lama. Semakin sering dipakai, maka permukaan VCD lama-kelamaan akan semakin kasar dan penuh baret-baret karena gesekan dengan head CD VCD-ROM. Selanjutnya, materi DVD akan disampaikan kembali oleh Murni Samiro. Baik, terima kasih. Untuk materi DVD, yang pertama adalah pengertian DVD. DVD adalah media berbentuk cetak padat yang mampu menyimpan data seperti video dan audio, namun dengan kualitas yang lebih baik daripada VCD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disc dan sempat diberi nama Reliable Delete karena format ini lama diluncurkan di pasaran. Bahkan sampai studio pun memberi nama julukan Digital Video Disc. Lalu singkatan-singkatan tersebut diubah menjadi Versatile Disc oleh beberapa aplikasi untuk menghilangkan ambigu terhadap singkatan DVD yang ada. Forum DVD yang menangani perkembangan DVD memutuskan bersama untuk memakai nama DVD saja. Selanjutnya, sejarah dari DVD. Pada awal tahun 90-an, perusahaan-perusahaan besar yang ikut serta dalam perkembangan teknologi optik mengusulkan penggunaan media baru yang memberikan jaminan akan daya tampung yang lebih besar. Hasil dari usulan perusahaan besar itu yang dikenal dengan nama DVD sekarang ini. Perusahaan-perusahaan yang peduli dengan perkembangan teknologi optik ini lalu membentuk suatu konsorsium yang terdiri atas Philips, Sony, GPC, Matsushita, Pioneer Time Warner, Hitachi, Toshiba, dan Thomson. Teknologi DVD pertama kali dikenalkan di negara Jepang pada tahun 1996. Tidak lama kemudian, teknologi ini masuk ke pasar ranah Amerika dan sampai saat ini sudah banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, format DVD. Format dari DVD yaitu DVD plus RW yang memiliki beberapa kelebihan seperti low linking dan DAV dan speed LVP. Yaitu selanjutnya DVD min RW yaitu DVD recording format yang pertama kali keluar dan kompatibel dengan DVD standalone. Kemudian DVD plus R adalah format non-readable yang kompatibel dengan 83% DVD player dan semua DVD ROM. Selanjutnya DVD-R adalah format non-readable yang kompatibel dengan 89% DVD player dan semua DVD ROM. Selanjutnya adalah DVD RAM.
yang memiliki fitur perekaman terbaik dari semua DVD, tapi tidak kompatibel dengan kebanyakan DVD-ROM maupun DVD player. DVD RAM lebih dianggap sebagai suatu media penyimpanan eksternal atau removable hard disk. Selanjutnya yaitu DVD VCD adalah VCD yang direkam di atas DVD min-RW. DVD mendukung resolusi VCD, tetapi audionya diresampel ke 48 kHz. Selanjutnya ada DVD SPCD adalah SPCD yang direkam di atas DVD min-RW. DVD sebenarnya tidak mendukung format resolusi SPCD, tetapi bisa jalan juga di audionya disampel ke 48 kHz. Lalu ada DVD MP3 adalah MP3 yang direkam di atas DVD min-R atau min-V, tetapi sangat sedikit skandalan DVD yang mendukungnya, dan sebagian besar DVD player hanya mengenal DVD min-R atau min-W hanya sebagai DVD video. Selanjutnya kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan dari DVD. Pada DVD 5, kapasitas DVD 5 adalah 4.707.000.000, atau kalau dibagi 1024 adalah 4,38 GB, namun sering disebut 4,7 GB dengan menggunakan dasar 1 KB adalah 1000 byte. Pada DVD 9 adalah dual layer DVD yang memuat data komputer sampai 7,95 GB yang banyak digunakan oleh DVD komersial sekarang ini. DVD 9 pada dasarnya adalah DVD 5 yang dipress menjadi satu. DVD plus RW tidak mendukung DVD 9. Selanjutnya adalah DVD 10. DVD 10 adalah double chip DVD yang memuat data komputer sampai 8,7 GB. Double chip sendiri artinya adalah merekam pada kedua sisi disk. Selanjutnya komponen dari DVD. Nah, pertama adalah motor penggerak putaran piringan yang berfungsi sebagai pengatur setiap gerakan putar dengan tingkat akurasi yang sangat presisi. Motor ini sangat membantu proses pembacaan track yang mempunyai putaran antara 200 sampai dengan 500 fpm. Yang kedua ada lensa dan laser. Ini yang menjadi perangkat utama dalam memfokuskan pembacaan pada data dari sebuah piringan, memakai penembak dengan sistem layar. Umumnya layar ini sangat kompatibel dengan jenis piringan CD. Apabila CD bekerja pada laser dengan panjang gelombang 780 nanometer, sedangkan pada perangkat DVD bekerja pada 635 atau 650 nanometer. Selanjutnya adalah track mekanik, yang merupakan perangkat bantu yang bekerja menggerakkan laser beam yang mengikuti gerak dari track spiral dari sebuah piringan. Sistem tracking ini bisa bergerak dengan resolusi tingkat mikron. Di dalam DVD layar terdapat komponen yang memiliki basis teknologi komputer yang dibuat dalam blok data berbentuk IC. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari DVD. Kelebihan dari DVD, kapasitas simpan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan CD, mulai dari kapasitas 4,7 GB atau single layer dan single sided, memungkinkan film sepanjang 2 jam terpampang dalam tanda kutip DVD. Selanjutnya kapasitas gambar yang jauh lebih baik, yaitu 740 x 480 dibandingkan dengan CD yang hanya kapasitas 352 x 240. Yang ketiga, fasilitas tambahan seperti subtitle atau multilingual, yaitu multilingual adalah sudut pandang berbeda dengan film, ekstrak, trailer, dan lain-lain. Kekurangan dari DVD. Yang pertama, sistem region code atau RC yang membatasi peredaran copy DVD dan DVD layar untuk beberapa negara atau suatu kawasan tertentu di dunia ini. Konsorsium DVD membagi dunia menjadi 5 region. Yang pertama, Eropa Barat, Jepang, dan Afrika Selatan. Yang kedua, Asia Tenggara, dan yang ketiga, Australia dan Amerika Selatan. Yang keempat, Asia, Eropa Timur, dan Afrika. Dan yang kelima adalah RC. Yang kedua, sistem enkripsi CSS yang membuat backup DVD menjadi sulit dan juga menyulitkan untuk memainkan platform ini secara legal karena membutuhkan lisensi untuk mendeskripsikannya. Untuk cara kerjanya bisa dilanjutkan oleh hari Senin. Pada hari dipersilakan. Baik, untuk cara kerja VCD dan
CD, VCD, dan DVD sendiri, yaitu mengenai cara kerja seperti berikut. Di dalam CD, VCD, dan DVD mempunyai lintasan seperti spiral atau spiral track yang mempunyai data atau informasi. Untuk membaca data atau informasi yang ada di dalamnya, maka digunakan sinar laser sebagai pendeteksi. Dari bentuknya yang menyerupai cakram yang tipis, jika dilihat di bawah mikroskop akan terlihat ada area naik. Area naik ini yang dinamakan dengan pit atau lubang-lubang, dan area lainnya adalah area yang datar yang disebut dengan lane atau dataran. Pit dilapisi oleh plastik transparan yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dari laser yang diterimanya. Kedua sinar laser yang melewati lintasan yang berbeda tersebut akan tergabung menjadi interferensi destruktif dengan ketebalan pit setengah panjang dari gelombang sinar laser yang jatuh pada tepi pit. Dengan begitu, cahaya laser bisa dideteksi oleh detektor sampai data atau informasi, sampai kita pun bisa menikmati film, musik, dan bisa melihat data di komputer pada playernya. Cara kerja sebuah DVD player sama persis seperti cara kerja CD player, sebab keduanya mempunyai komponen optik yang bisa menyerotkan sinar laser berwarna merah ke arah permukaan sebuah piringan, atau tepatnya ke permukaan layar dari sebuah piringan CD ataupun DVD. Jika diperhatikan, pada saat CD, VCD, dan DVD berorasi pada playernya, maka akan kelihatan pantulan sinar laser dari pit yang selanjutnya diteruskan pada sebuah detektor. Pantulan cahaya tersebut berfluktuasi pada saat melewati pit dan lane. Fluktuasi inilah yang akan mengirim data dalam bentuk angka-angka biner yaitu 0 dan 1. Biar sinar laser yang berfluktuasi ini bisa terdeteksi oleh detektor, VCD, CD, VCD, dan DVD ketebalannya ditentukan oleh sebuah interferensi destruktif. Sinar laser hanya yang melewati pit, sebagian sinarnya juga akan dipantulkan melewati jalur lane. DVD player mampu menguraikan dekode data video MPEG-2 yang dirubah menjadi video komposit standar agar bisa dinikmati pada pesawat televisi. Begitu juga dengan press decoding, audionya diterjemahkan oleh prosesor Dolby untuk dikirim menjadi sinyal audio yang berujung pada perangkat keluaran seperti speaker. Baik, itulah penjelasan dari cara kerja CD, VCD, dan DVD. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.